Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk sebenarnya pembelajaran efektif ya. Cuman untuk hari ini untuk pelajaran-pelajaran yang sudah Ustazah sharekan itu belum dulu dimulai. Kita masuk materi ada pergaulan saja dulu ya. Karena ini sudah kelas 6, berarti sudah menjelang sudah masuk remaja ya kan. Sudah beberapa mungkin yang sudah balik dan sebagainya. Jadi masalah ada pergaulan ini sangat penting ya, terutama kalian yang di kelas 6 akhwat gitu ya, yang perempuan seperti itu. Ya, jadi kita bahas tentang adab pergaulan. Ada beberapa adab dalam pergaulan. Itu yang pertama. Ya, ini ceritanya kelas Khadijah gitu ya. Yang pertama adalah mengucapkan salam ya. Jadi ketika bertemu dengan teman-temannya, ya awali dengan salam lah gitu ya. Salam itu kan artinya memohon, mendoakan saudara kita selamat, sehat ya. Apalagi sekarang ya kondisinya seperti itu. Jangan hey misalnya gitu ya. Jadi mengucapkan salam gitu ya. Kalau dengan sesama sebaya saja mengucapkan salam, apalagi dengan yang lebih tua gitu ya, bahkan yang lebih muda juga ya, kita dianjurkan menyayangi, berarti ya tetap juga dengan mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam ini ya kita boomingkan lah begitu ya, kita viralkan gitu ya, di antara kita semuanya ketika bertemu ucapkan salam. Jadi walaupun dengan teman-teman sebaya gitu ya, tetap ucapkan salam. Nelpon kah atau apa, kalau baru masuk atau ketemu misalnya gitu ya, ucapkan salam. Ketemu ustazah atau ustazahnya di luar juga ya, mengucapkan salam. Assalamualaikum ustazah gitu. Jangan ketemu langsung lari gitu ya. Yang pertama. Yang kedua apa adabnya? Yang kedua adalah nih, memilih teman bergaul. Oh, kita harus pilih-pilih teman kah ustazah? Kan tidak boleh pilih teman ya, begini maksudnya. Begini, memilih teman itu supaya kita bahwa semua orang kita sapa, bahwa semua orang kita pergauli dengan baik, iya. Tapi ketika kita memilih teman yang lebih dekat, nah ini harus kita memilih gitu ya. Jangan sampai kita karena teman dekat ini sangat mempengaruhi nanti kondisi kita. Kalau misalnya teman dekat kita temannya tidak baik, maka kita pasti tidak baik juga. Makanya ini harus memilih teman. Tapi maksudnya bukan berarti milih-milih pergaulan gitu ya. Maksudnya lebih kepada sahabat sih gini ya. Jadi memilih sahabat ketika menjadikan dia seorang sahabat, ini harus dipilih dipilih-pilih memang. Tapi ustazah yakin deh, insya Allah kalau semua temannya itu adalah anak SDIT Ibnu Sina, nah insya Allah semua ada teman-teman yang baik. Kecuali kalau misalnya ini maksudnya dari luar gitu ya. Kalau dari luar ya harus kita pilih-pilih, harus tahu dulu ini orangnya baik apa tidak gitu ya. Walaupun sekali lagi tidak ada juga jaminan bahwa semua anak SDIT Ibnu Sina itu semuanya baik gitu ya. Tapi insya Allah ketika orang tuanya mau menyekolahkannya di SD Ibnu Sina, berarti ini sudah kepingin menjadi anak yang baik. Jadi bergaul dengan semuanya, namun ketika menjadikan sahabat kita harus pilih-pilih, karena sangat mempengaruhi kita gitu ya. Kalau teman kita tidak baik, terpengaruh kita nanti jadinya ya. Jadi itu memilih teman ketika bergaul, memilih jadikan sahabat lah seperti itu ya. Yang ketiga adalah mencintai teman karena Allah. Jadi bukan karena karena kami satu hobi misalnya, ya boleh sih, tapi lebih kepada itu. Karena ketika misalnya sudah tidak satu hobi lagi, akhirnya berpisah. Misalnya saya teman karena dia orang kaya misalnya. Ketika nanti dia tidak kaya, kita tidak temani. Nah, gitu ya. Padahal yang membuat kita nanti pertemanan yang bisa langgeng sampai akhirat, ya langgeng ya, bukan sampai akhir hayat, tidak sampai situ saja, tapi sampai akhirat, dan bahkan nanti bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti, bisa membawa kita ke surga, yaitu adalah mencintai teman karena Allah gitu ya. Misalnya gini, ada pernah kisah dikisahkan di akhirat itu ada temannya, seorang temannya lagi nyari-nyari temannya, kenapa sih, mana teman saya ya? Ternyata dia tidak ada di surga. Ternyata dicari-cari dia adanya di neraka. Lalu katanya teman ini, ya Allah, dia ini pernah bersama-sama denganku, sholat sama-sama, buka puasa sama-sama, kami bergaul dengan baik. Kenapa dia masuk di neraka ya Allah? Langsung kata
temannya ini bisakah dia dimasukkan di surga, karena saya saksinya ya Allah dia teman yang baik. Nah, akhirnya teman yang tadi di neraka itu bisa ditarik ke dalam surga karena teman. Nah, gitu ya. Jadi kita baiknya mencintai teman karena Allah. Karena kalau cuman karena dunianya, karena hobinya kah, karena sukunya kah, karena kaya miskinnya kah, maka itu akan berakhir tidak akan bisa membawa manfaat kita sampai di akhirat. Nah, gitu ya. Tapi insya Allah kalau sudah dia teman-teman di sini gitu ya, teman-teman yang ada di kelas 6 Khadijah ya, saya pikir ya sudah, kita insya Allah kita cintai semua teman kita karena Allah gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah ya ini, saling tolong menolong. Pergaulan tuh kita berteman ya saling tolong menolong lah gitu ya. Kalau dia misalnya tidak paham pelajaran ya bisa kita bantu. Kalau misalnya normal ya, kalau normal itu misalnya dia tidak bawa alat tulisnya kah, atau dia tidak bawa bekal kah, nah itu kita saling tolong menolong gitu ya. Kalau sekarang ya mungkin kita bisa bertanya kabar lah gitu ya, teman-temannya kan sudah punya, ini ada beberapa yang punya HP sendiri, mungkin bisa bertanya kabar karena bagaimana keadaannya gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang isoman gitu kan. Kalau isoman itu sudah luar biasa lah, maksud luar biasa, ustazah ini pasti butuh pertolongan, nah, gitu kan. Jadi kita saling tolong menolong. Nah, tapi saling tolong menolongnya ini adalah saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan saling tolong menolong dalam kejahatan. Oh, salah. Tadi salah ya. Belum selesai tadi itu. Ya, jadi saling tolong menolongnya adalah dalam saling tolong menolong dalam kebaikan. Karena ada dalam Al-Qur'an juga dikatakan tidak boleh saling tolong menolong walaupun sama-sama saling tolong menolong, tapi dalam keburukan maka itu dilarang gitu ya. Misalnya kalau di sekolah, ini misalnya tolong menolong memberikan jawaban ketika ujian, nah itu tidak boleh juga karena tolong menolongnya bukan dalam kebaikan tapi keburukan, nah, itu tidak boleh ya. Jadi saling tolong menolongnya dalam kebaikan. Yang kelima, saling menghormati hak teman. Menghormati hak teman itu apa? Oh, dia punya hak ketika misalnya contoh kecil aja nih, ini tidak ada di ajaran agama lain loh, hanya ada di ajaran agama Islam. Ketika dia bersin, Asim, alhamdulillah, dia punya hak untuk mendapatkan doa kita, maka kita jawab dengan apa? Yarhamu killah. Lalu dijawab lagi, yahdikumullah. Jadi saling membalas doa gitu kan, itu adalah haknya. Ketika seorang teman memberikan salam, itu sunnah ya. Jawabnya itu adalah wajib, berarti hak teman. Ketika ada seorang teman memberikan salam, maka haknya mendapatkan jawaban salam dari kita. Nah, misalnya di chat kah kita assalamualaikum. Nah, haknya itu mendapatkan salam, jawaban salam, maka kita harus menjawab dulu waalaikumsalam, kenapa, ada apa dan sebagainya gitu ya. Hak-hak yang lainnya lagi adalah ketika bertemu, misalnya ketika diundang gitu ya, undangan apa ya, ini kalau secara umum ya, kalau ada undangan dari teman, maka itu haknya untuk kita hadiri gitu ya. Ketika misalnya sakit, itu haknya juga untuk kita jenguk, kita bantu dan sebagainya gitu ya. Hak teman yang lainnya apa, misalnya dia kepingin istirahat, kita sudah main nih di rumahnya, misalnya main di rumahnya, haknya adalah ingin istirahat, ya sudah kita pulang gitu ya, jangan kelamaan juga bermain di rumah teman ya. Jadi saling menghormati hak teman. Hak teman itu berarti kewajiban kita gitu ya. Oke, selanjutnya adalah menjauhi hal-hal buruk. Apa itu hal-hal buruk? Biasanya terjadi dalam pertemanan itu, misalnya saling gosip, ceritakan keburukan temannya, gini, nggak usah gitu ya. Karena gosip itu seperti memakan daging saudara sendiri, memakan bangkai saudara sendiri. Bangkai ayam aja itu yang memang sudah enak, ada bumbunya, kita nggak suka. Itu bangkai ayam, apalagi bangkai manusia. Orang yang bergosip itu seperti itu, memakan bangkai. Ini bangkai manusia lagi, gitu ya. Maka tidak bagus gitu. Kalau misalnya ada keburukan temannya, ya sudah kita perbaiki. Dia ini tapi memang dia tuh sombong. Ya sudah, kita datangi temannya, kita nasihati. Bener kah? Kamu tuh kelihatannya kayak sombong gitu. Nah, langsung dia bilang, enggak lah. Berarti itu anggapan kita aja. Berarti janganlah begitu, misalnya apa ya? Janganlah kalau misalnya ada orang senyum, jangan tidak senyum, nanti dikira sombong. Nah, jadi langsung dikasih tahu, tidak dibicarakan di belakang. Namanya gosip ya. Atau berkata tidak baik. Apa sih kalau sekarang itu ya? Yang tidak baik lah apa ya? Ini maaf ya, ustazah ucapkan bukan untuk ini, tapi ini anjir lah, apa itu kan anjingnya sebenarnya. Jangan ya, mengucapkan ini nama-nama hewan yang tidak benar itu, mengucapkan yang tidak bagus gitu ya.
ada tuh sepertinya sudah halus tapi tetap saya tidak baik gitu ya, atau apalah gitu ya, intinya berkata yang tidak baik itu janganlah gitu ya. Dan kita saling menjauhi, saling menasehati. Kalau misalnya ada teman yang baik itu adalah ketika temannya berbuat baik kita suka, ketika dia berbuat tidak baik maka kita tegur, kita nasihati, itu teman yang baik. Teman yang tidak baik itu temannya sudah berbuat tidak baik tapi kita diam-diam, nanti udah enak lah dan sebagainya, nah makin salah gitu ya. Itu bukan teman yang baik, bukan pergaulan yang baik juga gitu ya. Itu yang keenam. Dan yang terakhir adalah menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Nah ini yang biasanya terjadi ini, terutama akhwat nih, misalnya sudah bombe-bombean gitu ya, udah suka dan sebagainya. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak disukai itu wajar, namanya gelas itu ya, kalau gelas kaca semakin rapat itu akan potensi pecah bisa. Jadi semakin rapat seseorang berteman maka potensi dia untuk saling cekcok itu pastilah. Tapi nah, kita diatur nih, kalaupun kita lagi marahan misalnya atau bombean gitu ya, minimal maksimal 3 hari lah kita sama-sama saling merenung, ini saya salahnya di mana sih, dia salahnya apa sih gitu ya. Kayaknya itu aja kesalahannya, perasaan kebaikan jauh lebih banyak. Nah setelah itu ya sudah tegur lagi lah kembali gitu ya, sama-sama saling merenung gitu ya, mengevaluasi diri sendiri. Itu yang menjaga harmonisan hubungan pertemanan. Yang lain lagi ini tidak ada sih di sini ya dibahas. Astagfirullah. Ya itu sampai situ, sampai 7. Hal yang mungkin tidak terbahas di sini adalah ini, pergaulan beda jenis kelamin, misalnya bergaul dengan laki-laki. Nah makanya kan mulai kelas 5 ya, kelas 4 kan sudah dibedakan itu kelasnya. Artinya ya harus juga menjaga jaraknya. Menjaga pertemanan dengan laki-laki ya, teman yang ikhwan. Boleh bergaul dalam masalah gitu ya, cuman jangan sampai terlalu akrab gitu ya. Kita punya kok banyak teman perempuan, nah, makanya yang kita akrabi adalah teman perempuan. Tapi sekedar bergaul, sekedar bertegur sapa, sekedar saling tolong menolong juga tidak masalah gitu ya. Cuman jangan terlalu akrab, jangan curhat-curhatannya sama teman yang laki-laki, jauh lebih baik karena itu ada setan di situ ya, berbahaya. Jadi kita baiknya adalah ketika curhat-curhatan yang jauh lebih akrab itu, maka sebaiknya dengan sesama perempuan gitu ya. Ustazah agak cepat-cepat nih buru-buru nyampaikannya, semoga bisa dipahami. Nah setelah ini nanti silahkan rangkum ya, apa saja tuh ada pergaulan gitu ya, nanti ditulis baru dipoto gitu ya. Oke, demikian dari Ustazah, semoga hari ini sehat semuanya, bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan dan bisa diaplikasikan, bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya pula. Oke, demikian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.